Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wanda Gita Hidayah dari kelas 6A FK Pendidikan Matematika UIR. Nah, pada materi analisis kompleks kali ini, kita akan membahas tentang bentuk polar, eksponensial, pangkat, dan akar bilangan kompleks. Yang pertama, bentuk polar atau kutub. Bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah IY dapat disajikan dalam koordinat kutub R, theta. Misalkan X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta, maka Z sama dengan X ditambah IY. Dapat dinyatakan dalam bentuk kutub. Z sama dengan R cos theta ditambah IR sin theta sama dengan R buka kurung cos theta tambah sin theta sama dengan R cis theta. Dengan R sama dengan modulus atau nilai mutlak, Z sama dengan Z mutlak sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Theta sama dengan argumen dari Z atau sama dengan argumen Z. Sama dengan ARC tangen Y per X dengan X tidak sama dengan 0. Nah, di sini ada grafik. Ini garis X dan ini sumbu X dan ini sumbu Y. Nah, yang tengah-tengah ini adalah Z sama dengan X ditambah Y dan R ini garis dari sumbu Z nih. Nilai argumen dari Z atau argumen Z tidak tunggal tetapi merupakan kelipatan 2V atau sesuai dengan kuadran di mana titik Z berada. Sedangkan nilai utama atau principal value dari argumen Z dengan argumen Z besar dari negatif V dan kecil dari V adalah tunggal. Jelas, argumen Z sama dengan argumen Z ditambah 2N kali V, dengan N sama dengan 0, plus minus 1, dan plus minus 2. Perlu diperhatikan bahwa Z sama dengan R buka kurung cos theta ditambah sin theta sama dengan R cis theta atau argumen Z sama dengan theta. Lalu Z sama dengan R buka kurung cos theta dikurang sin theta tutup kurung sama dengan R cis negatif theta atau argumen Z sama dengan negatif theta. Lalu operasi aljabar bentuk polar dan sifat argumen. Yang pertama ada perkalian, yaitu Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dikali R2 kali cos theta 2 ditambah I sin theta 2 sama dengan R1 kali R2 cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2 sama dengan R1 dikali R2 buka kurung cis buka kurung theta 1 ditambah theta 2. Lalu mutlak Z1 kali Z2 dikali cis theta 1 ditambah theta 2 atau argumen Z1 dikali Z2 sama dengan argumen Z1 ditambah argumen Z2. Nah, yang selanjutnya yang kedua pembagian dengan Z2 tidak sama dengan 0. Di sini
Rumusnya diketahui Z1 per Z2 sama dengan R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 1 per R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2 sama dengan R1 cos theta 1 ditambah I sin theta 2 sin theta 1 per R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2 dikali cos theta 2 dikurang I sin theta 2 per cos theta 2 dikurang I sin theta 2 menjadi R1 per R2 dikali cis theta 1 dikurang theta 2. Nah, menjadi argumen Z1 per Z2 sama dengan argumen Z1 dikurang argumen Z2. Yang ketiga, ada inverse sebarang bilangan kompleks, yaitu rumusnya Z pangkat negatif 1 sama dengan 1 per Z sama dengan 1 per R cos theta ditambah I sin theta menjadi 1 per R cos theta ditambah I sin theta dikali cos theta dikurang I sin theta per cos theta dikurang I sin theta menjadi 1 per R cis negatif theta. Jadi Z pangkat negatif 1 sama dengan 1 per Z sama dengan 1 per R cis negatif theta. Lalu menjadi argumen 1 per Z atau negatif argumen Z. Nah, yang kedua ada bentuk eksponen. Bentuk eksponen bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah IY, yaitu Z sama dengan RE pangkat I kali theta dengan E pangkat I kali theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta dinamakan rumus Euler. Nah, ada bentuk operasi aljabar yang berbentuk eksponen. Misalkan Z1 sama dengan R1 dikali E pangkat I theta 1 dan Z2 sama dengan R2 dikali E pangkat I theta 2. Yang pertama atau yang A ada perkalian, yaitu Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali R2 dikali E pangkat I theta 1 dikali E pangkat I theta 2 menjadi R1 kali R2 dikali E pangkat I buka kurung theta 1 ditambah theta 2. Yang B, pembagian, yaitu Z1 per Z2 sama dengan R1 per R2 dikali E pangkat I buka kurung theta 1 dikurang theta 2. Dan yang C, inverse sebarang bilangan kompleks Z sama dengan RE pangkat I theta, yaitu Z pangkat negatif 1 sama dengan 1 per Z menjadi 1 per R dikali E pangkat negatif I theta. Nah, yang ketiga ada bentuk pangkat. Misalkan Z sama dengan RE pangkat I theta, maka menggunakan aturan pangkat seperti pada bilangan real diperoleh Z pangkat N sama dengan buka kurung RE pangkat I theta tutup kurung pangkat N sama dengan atau menjadi R pangkat N dikali E dikali R pangkat N dikali E pangkat IN theta dengan N sama dengan 0, plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Di sini ada namanya rumus de Moivre. Jika R sama dengan 1,
koma, maka bentuk pangkat di atas menjadi Z pangkat N sama dengan buka kurung E pangkat I theta tutup kurung pangkat N menjadi E pangkat I N theta atau E pangkat I theta pangkat N sama dengan E pangkat I N theta dengan N sama dengan 0 plus minus 1 dan plus minus 2 atau seterusnya. Selanjutnya dapat ditulis dalam bentuk buka kurung cos theta ditambah I sin theta pangkat N sama dengan cos N theta ditambah I sin N theta yang disebut rumus Moivre. Yang keempat ada namanya bentuk akar. Misalkan Z sama dengan R cis theta akar pangkat N dari bilangan kompleks Z ditulis Z pangkat 1 per N atau N akar dari Z. Jika diberikan bilangan kompleks Z tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka diperoleh N buah akar untuk Z pangkat 1 per N, yaitu ZK sama dengan N akar dari R cos theta tambah 2K per V per N ditambah I sin theta tambah 2K kali V per N dengan K sama dengan 0, 1, 2, titik-titik sampai N dikurang 1. Secara geometri, N buah akar tersebut merupakan titik-titik sudut segi N beraturan pada suatu lingkaran dengan pusat titik O dan jari-jari N akar dari R. Di sini ada contoh. Nyatakan bilangan kompleks Z berikut dalam bentuk polar dan bentuk eksponen. Yang A, 2 akar 3 ditambah 2I. Yang B, akar 2 dikurang akar 6I. Di sini kita akan menyelesaikan soal yang A, yaitu Z sama dengan 2 akar 3 ditambah 2I. Yang pertama, menentukan X dan Y-nya. Di sini Z-nya sama dengan X ditambah IY, dan diketahui X-nya sama dengan 2 akar 3 dan Y-nya itu 2. Langkah yang kedua, R sama dengan, atau langsung kita masukkan ke rumus, R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan, kita substitusikan nilai X dan nilai Y-nya menjadi dalam bentuk akar 2 akar 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat menjadi akar 12 ditambah 4 sama dengan akar 16 atau menjadi 4. Yang langkah selanjutnya adalah kita masukkan nilai tan theta sama dengan 4 per V sama dengan 2 per 2 akar 3 sama dengan 1 per akar 3. Nah, dapat theta 1-nya sama dengan 30 derajat dan theta 2 sama dengan 210 derajat atau theta 1-nya menjadi V per 6 dan theta 2-nya menjadi 7 V per 6. Nah, bentuk polarnya yang theta 1 sama dengan V per 6, kita masukkan ke rumus untuk polar. Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta menjadi 4 cos V per 6 ditambah I sin V per 6. Nah, bentuk Euler atau bentuk eksponennya menjadi, kita masukkan ke rumusnya, Z sama dengan R dikali E pangkat I theta, E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta, didapatkan Z-nya sama dengan 4 dikali E pangkat I V per 6. Nah, kita akan mencari theta 2-nya,
yaitu theta 2 sama dengan 7V per 6 menjadi Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta menjadi 4 dikali cos 7V per 6 ditambah I sin 7 per 6. Ini bentuk polarnya, dan bentuk Euler atau bentuk eksponennya yaitu Z sama dengan R dikali E pangkat I theta menjadi 4 dikali E pangkat 1 7V per 6. Inilah bentuk eksponennya. Nah, kita akan mencari soal yang B, yaitu Z sama dengan akar 2 dikurang akar 6I, yaitu bentuk Z-nya Z sama dengan X ditambah Y. Nah, di sini X-nya sudah diketahui yaitu akar 2 dan Y-nya sudah diketahui juga yaitu min akar 6. Langsung saja kita masukkan ke rumus yaitu R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Langsung saja kita substitusikan nilai X kuadrat dan nilai Y kuadratnya, maka menjadi akar 2 ditambah 6 menjadi akar 8 atau 2 akar 2. Nah, tan tetanya sama dengan Y per X. Kita masukkan nilai Y dan nilai X-nya, yaitu Y nilainya itu negatif akar 6 dan X-nya akar 2. Sama dengan negatif akar 6 per negatif akar 2 dikali akar 2 per akar 2 menjadi negatif akar 12 per 2 sama dengan negatif 2 per 2 akar 3 menjadi negatif akar 3. Negatif akar 3 itu berada di kuadran 2 dan 4 dengan theta 1 sama dengan 120 derajat sama dengan 2V per 3, theta 2 sama dengan 300 derajat sama dengan 5V per 3. Lalu kita akan mencari bentuk polar dan bentuk eksponennya. Z sama dengan V dikali cos theta ditambah I sin theta. Z sama dengan R dikali E pangkat I theta. Theta 1 sama dengan 2V per 3. Bentuk polarnya yaitu Z sama dengan 2 akar 2 dikali cos 2V per 3 ditambah I sin 2V per 3. Nah, bentuk eksponennya yaitu Z sama dengan 2 akar 2 dikali E pangkat I 2V per 3 sama dengan 2 akar 2 pangkat 2 akar 2 dikali E pangkat 2V I per 3. Nah, theta 2-nya yaitu 5V per 3. Bentuk polarnya Z sama dengan 2V per 2 dikali cos 5 per 3 ditambah I sin 5V per 3. Bentuk eksponennya Z sama dengan 2 akar 2 dikali E pangkat 5V kali I per 3. Demikianlah penjelasan dari saya tentang bentuk polar, eksponen, akar, dan pangkat bilangan kompleks. Semoga video ini bermanfaat dan thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.